Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tragedi atau peristiwa yang pernah terjadi di negeri ini, di mana kejadiannya sangat menggegerkan dalam dan luar negeri, yaitu jatuhnya pesawat terbang Sukhoi Jet 100 di Gunung Salak. Jam 2 siang, pesawat lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Tidak hanya cerita sulitnya medan, tetapi ada cerita-cerita yang sulit dinalar dengan akal sehat saat melakukan proses evakuasi. Sebut saja Sertu D yang mengaku mendengar suara raungan harimau di atas gunung hingga gangguan telepon genggamnya. Kejadian itu ia rasakan setelah menjadi tim pertama yang diterjunkan ke Gunung Salak. Sehari setelah kecelakaan, Sertu D bersama anak buahnya diperintahkan ke atas Gunung Salak untuk membantu usaha pencarian. Pertama kali melakukan pendakian, dia bersama mampu melewati rintangan. Setelah menemukan bangkai pesawat, dia dan timnya kembali turun. Di hari berikutnya, ia dan timnya kembali naik ke lokasi. Kali ini, ia diperintahkan untuk mengangkut rekannya yang sakit dari lokasi evakuasi. Ia membawa 5 orang anggota dan 2 warga. 1 warga di depan memimpin pendakian, dan 1 warga lainnya di belakang. Dalam perjalanan, ia bersama tim mengalami gangguan, terutama seorang warga yang mengikuti dari belakang. Perjalanan pun sempat terhambat sampai 4 kali. Cerita dari Sersan F yang saat itu melakukan perjalanan merasa sangat lelah. Kemudian di tengah perjalanan bertemu seorang kakek tua yang membantu memijit kakinya. Sertu F pun merasa senang ketika memang kakinya yang terasa berat untuk melangkah, lalu diberi pertolongan. Namun setelah selesai, kakek itu pun pergi dan hilang dari balik semak. Merasa ada yang aneh, Sertu F pun menengok keadaan sekitar. Ternyata ia tertinggal oleh rombongan timnya yang sudah ada di bagian atas. Lalu ia pun berteriak agar mereka menunggu. Gangguan pun kembali terjadi. Kali ini menimpa Sertu C. Ia yang saat itu sedang berbicara dengan kekasihnya di handphone, tiba-tiba saja suaranya berubah datar dan aneh. Suaranya memang mirip kekasihnya, tetapi beda. Suara wanita itu mengaku sedang kedinginan. Lain halnya dengan anggota timnya yang ditelepon oleh sosok wanita yang mengaku seorang pramugari dari pesawat tersebut. Sungguh aneh dan di luar nalar. Cerita lainnya berasal dari petugas Basarnas.
operator radio komunikasi Basarnas, sebut saja Abdul. Ia bercerita bahwa ada 4 anggota Basarnas yang ikut dalam proses evakuasi di atas tebing. Saat malam tiba, 4 anggota Basarnas pun bermalam di atas tebing dengan personil dan relawan lainnya. Tiba-tiba, ada salah satu anggota yang mendengar beberapa kali teriakan minta tolong dari dasar lembah. Anak buahnya, sebut saja Budi, melaporkan apa yang didengar melalui alat komunikasinya. Ia melaporkan pada atasannya bahwa ada suara perempuan berteriak minta tolong. Ada juga suara laki-laki yang berteriak kesakitan. Dari cerita proses evakuasi, ada hal mistis yang dialami dari anggota TNI, sebut saja Sersan D, yang bertugas untuk mengangkut perbekalan saat menyuplai pasokan logistik bagi tim evakuasi. Dengan medan yang dibilang sangat sulit dan terjal, ia bersama anggota lainnya harus melewati sambil membawa pasokan logistik bagi personil lain yang ada di atas puncak. Selama berkali-kali naik turun itu, Sersan D sering melihat penampakan sosok perempuan di pinggir jalur sambil menangis. Begitulah beberapa peristiwa mistis yang terjadi di Gunung Salak selama masa evakuasi. Jangan lupa untuk terus subscribe dan ikuti cerita misteri selanjutnya. Sampai jumpa di episode mendatang.